Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam bagi siapapun yang menonton dan dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan kami dari kelompok 29 BSLT 2025. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas suatu isu yang viral pada media sosial beberapa saat lalu. Namun, ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, mari kita berkenalan terlebih dahulu. Nah, perkenalkan, nama saya Adis Dereski Maharani dengan NIM akhiran 101. Perkenalkan, nama saya Kwesya Febrianti Slamet Raharjo dengan NIM akhiran 233. Perkenalkan, nama saya Jana Vanessa dengan akhiran NIM 151. Perkenalkan, saya Patria Taufik dengan NIM akhir 083. Perkenalkan, nama saya Muhammad Miswaki Karman dengan akhiran NIM 314. Perkenalkan, nama saya Andrew Wijoyo dengan akhiran NIM 089. Perkenalkan, nama saya Kesha Zahra Nur dengan NIM akhir 164. Perkenalkan, nama saya Anissa Farif dengan akhiran NIM 237. Perkenalkan, nama saya Hilda Musa dengan akhiran NIM 069. Perkenalkan, saya Gabriela Sombolain Nebang dengan akhiran NIM 222. Baik, karena kita telah memperkenalkan diri satu persatu dan telah mengetahui nama masing-masing ya, teman-teman juga yang menonton sudah mengetahui nama kami. Jadi langsung saja kita masuk kepada pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Saya sudah menyinggung tadi di awal bahwa pembahasan kita pada hari ini itu adalah isu yang sempat viral dan gencar dibicarakan oleh utamanya media sosial yaitu Instagram. Marak diisukan berita tersebut dan karena hal ini terjadi di Sulawesi Selatan, jadi cukup banyak menjadi bahasan oleh orang-orang di sekitar kita lah, menjadi bahasan oleh masyarakat karena dikatakan bahwa mungkin kasus ini cukup sadis untuk kasus sejenisnya. Nah, jadi kasus yang terjadi ini adalah kasus yang terjadi di Kabupaten Goa, yang mana kasus ini tuh terjadi bukan sekedar tindak kriminal biasa. Terdapat banyak unsur-unsur yang cukup unik dari kasus ini. Kasus ini adalah cerminan retaknya integritas sosial dalam masyarakat. Nah, di satu sisi kita dihadapkan pada dugaan kejahatan seksual yang sangat amat berat. Kejahatan ini melukai masyarakat dan melukai terutamanya martabat korban, keluarga, dan rasa aman komunitas. Namun di sisi lain respon masyarakat berubah menjadi kekerasan massal yang berujung pada hilangnya nyawa tanpa adanya proses hukum. Peristiwa ini menunjukkan bahwa persoalan utama bukan hanya kejahatan itu sendiri, tapi menjadi masalah yang lebih dalam lagi. Karena terjadi keruntuhan kepercayaan, kemudian terjadi kekaburan batas etika, dan hilangnya kendali atas tanggung jawab kolektif. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mungkin mengkaji kasus ini lebih dalam. Dan karena saya rasa bahwa kasus ini sangat menarik untuk dibahas ya. Karena dari kronologinya sendiri, mulai dari awal sampai akhir itu banyak sebenarnya hal-hal dari internal maupun eksternal yang mempengaruhi. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mungkin selanjutnya kita masuk ke dalam agenda kita pada hari ini yang pertama, yaitu tentang identifikasi masalah. Karena meskipun saya sudah menyebutkan tadi ya mengenai sedikit kasusnya, tapi kita belum tahu kan tentang bagaimana sih kasus itu sebenarnya, bagaimana ceritanya. Selanjutnya mungkin saya serahkan kepada Kesha sebagai orang yang akan menjelaskan tentang masalah ini pada hari ini. Saya persilakan Kesha. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk mengidentifikasi masalah yang akan kita bahas pada hari ini. Yang dimana seperti yang kita ketahui, kasus yang terjadi di Goa ini memperlihatkan lebih dari satu lapisan masalah, yang dimana alasan masalah utamanya yaitu terjadi pelecehan seksual terhadap perempuan yang penyandang disabilitas. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa kelompok rentan itu, khususnya pada perempuan difabel, ini tuh belum mendapatkan perlindungan yang memadai, sehingga akses terhadap keadilan dan juga keamanan pada kita itu masih dipertanyakan. Nah, pada masalah kedua, yang dimana setelah terjadinya kejadian tersebut, yaitu aksi hakim sendiri oleh masyarakat juga perlu dipertanyakan, sehingga
aksi ini tuh berujung pada kematian pelaku. Nah, di mana tindakan ini menunjukkan adanya ledakan emosi di masyarakat. Selain itu, ini mungkin bisa terpicu dari amarah masyarakat, serta mungkin masyarakat juga menganggap penegak hukum ini lambat dalam menghadapi kasus tersebut atau tidak tegas juga dalam menghadapinya. Nah, selain itu terdapat pula masalah lain yang dimana rendahnya literasi etika digital. Nah, di mana banyak orang itu ikut menyebarkan atau pula mengomentar serta menghakimi tanpa mempertimbangkan dampak sosial ataupun psikologis dari tindakan tersebut, sehingga ruang digital berubah menjadi pusat pelampiasan emosi, bukan malah ruang untuk solusi dan juga refleksi. Terima kasih. Baik, saya kembalikan kepada moderator untuk masuk ke masalah mungkin. Baik, terima kasih banyak Keisha atas penjelasannya yang ringkas, padat, dan jelas. Saya rasa di sini kita sudah diidentifikasikan mengenai masalahnya apa-apa saja. Kita sudah tahu sendiri bahwa banyak masalah yang terdapat di sini, mulai dari masalah utamanya yaitu kekerasan seksual itu sendiri. Kemudian kita lihat lagi ada masalah seperti tiba-tiba pelaku dihakimi secara sendiri oleh masyarakat sekitar. Dan saya rasa ini juga ada beberapa faktor-faktor tambahan lain, karena berdasarkan apa yang saya baca dari berita, ternyata pelaku sudah pernah beberapa kali melakukan tindakan kekerasan, kemudian tindakan kriminal lain, bahkan sudah beberapa kali masuk keluar penjara. Inilah yang kemudian menjadikan kasus ini unik, karena ternyata pelaku itu diperlakukan seperti itu bukan cuma karena satu hal, tetapi banyak faktor-faktor pendukung lainnya. Tapi bagaimanapun juga kita masyarakat seharusnya tidak menghakimi sendiri. Oleh karena itu kita di sini untuk mengkaji hal tersebut ya teman-teman. Baik, mungkin selanjutnya kita akan masuk ke agenda kita, yaitu pembahasan dengan menggunakan integrity berdasarkan apa yang telah diberikan, tugas yang diberikan kepada kita, di mana integrity itu adalah inspiring navigation through trust, ethical ground responsibility, initiative, transparency and youth leadership, yang disingkat integrity. Mungkin kita mulai saja langsung dengan unsur pertama, yaitu trust atau kepercayaan. Selanjutnya mungkin saya serahkan kepada Hilda sebagai orang yang akan membahas mengenai ini. Sebelum masuk, saya izin untuk sedikit memperjelas apa yang akan dibahas. Jadi aksi main hakim sendiri ini adalah bukti nyata ya, bahwa runtuhnya kepercayaan atau trust dari masyarakat terhadap institusi hukum. Dan saya rasa ini bukan kasus yang baru, dan masyarakat sudah banyak kecewa sama utamanya terhadap komponen-komponen negara kita yang mungkin kurang sigap seperti yang sudah disinggung oleh Keisha tadi. Oke, baik, langsung saja saya berikan kepada Hilda. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan moderator. Adapun saya di sini akan membahas terkait mengenai trust atau kepercayaan, yang dimana dari kasus yang telah dipaparkan tadi oleh pemateri, kasus dugaan pemerkosaan di daerah Kabupaten Goa ini menjadi cerminan nyata bahwa adanya krisis kepercayaan publik terhadap penegak hukum atau aparat, di mana tindakan warga yang mengambil alih proses penindakan dengan cara main hakim sendiri ini menunjukkan bahwa masyarakat itu merasa bahwa negara ini belum sepenuhnya hadir sebagai wadah untuk memberikan rasa aman dan keadilan, khususnya bagi korban kejahatan seksual. Kemudian seharusnya negara itu menunjukkan kehadiran yang nyata melalui penegakan hukum yang cepat, tegas, dan transparan. Terus aparat penegak hukum itu perlu merespon laporan masyarakat secara sigap dengan memberikan informasi perkembangan kasus secara terbuka. Ini untuk memastikan bahwa setiap pelaku kejahatan itu ditangani dengan baik. Mungkin sekian dari saya. Baik, terima kasih banyak Hilda atas bagaimana mungkin pendapatnya, kemudian apa yang telah disampaikan tadi. Saya sangat setuju, karena saya rasa ini juga bukan cuma berlaku di kasus ini saja, tetapi kita sadari di sehari-hari bahwa memang terkadang yang dikatakan aparat ini kadang memang tidak bertindak sesuai dengan realita kita ya, dengan apa yang kita ekspektasikan, apa yang terjadi di realita. Sangat beda dengan mungkin bagaimana gambaran kayak mungkin di film-film seperti polisi di luar negeri sana yang cepat tanggap. Tetapi kita lihat realitanya ternyata sangat jauh berbeda dengan apa yang terjadi di negara kita ini, di negara Konoha. Ya, mungkin selanjutnya kita langsung saja tinjau dari bagian E atau ethical, atau kita klasifikasikan juga sebagai dasar etika, jadi ethical ground. Mungkin selanjutnya saya serahkan kepada teman saya lagi, yaitu Iva, yang akan membahas hal ini. Saya persilakan Iva.
Baik, terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan. Jadi pada dasarnya kasus ini kan berawal dari pemerkosaan ya. Jadi pemerkosaan ini sebenarnya memang sudah sangat melanggar etika itu sendiri, sangat tidak manusiawi. Jadi kayak mana sebelumnya juga pelaku ini sudah melakukan beberapa tindak kriminal, sehingga wajar saja kalau masyarakat itu marah atau emosinya tersulut dengan terjadinya kasus pemerkosaan yang ada ini. Nah, tapi tindakan sampai membunuh pelaku ini itu sebenarnya tidak manusiawi untuk dilakukan, karena ini kan juga bentuk dari masyarakat ini main hakim sendiri. Kayak padahal kan sebenarnya seharusnya bisa ditindaki secara adil melalui hukum. Jadi hukum ini tuh bertentangan juga dengan prinsip etika dasar kita sebagai manusia. Apalagi seperti yang diketahui juga kasusnya cukup parah ya, sampai menyeret pelaku. Nah, ya itu kayak sudah sangat tidak manusiawi lah. Jadi secara etika keadilan itu tidak bisa ditegakkan dengan cara yang melanggar prinsip kemanusiaan itu sendiri. Jadi sebenarnya meskipun kemarahan terhadap kejahatan itu sangat manusiawi, kita itu perlu juga mengingat bahwa keadilan yang sejati itu harus tetap berdasarkan pada hukum dan etika yang menghargai hak hidup setiap orang. Bahkan sebenarnya mereka yang bersalah pun memiliki hak hidup seperti itu. Jadi mungkin kurang lebih seperti itu yang menurut saya. Baik, terima kasih banyak atas pendapatnya Iva dan kajiannya dari sisi dasar etika. Saya rasa saya juga cukup setuju dengan pendapat yang disampaikan Iva di sini, karena bagaimanapun juga korban dan pelaku memang sama-sama manusia. Korban mendapatkan tindakan kriminal dari pelaku, tetapi bagaimanapun juga pelaku adalah manusia. Meskipun dalam tanda kutip apa yang dilakukan pelaku itu juga tidak memanusiakan manusia. Jadi ya cukup timpang lah. Oleh karena itu kita bahas pada kesempatan kali ini. Baik, mungkin selanjutnya kita lanjut dengan pembahasan mengenai responsibility atau R pada unsur integrity tadi. Selanjutnya mungkin saya serahkan kepada Andrew sebagai orang yang akan membahas hal ini. Ya, baik, saya akan melanjutkan bagian dari integrity yang khususnya adalah pada poin adalah responsibility atau yang namanya tanggung jawab. Jadi secara singkatnya itu tanggung jawab itu adalah suatu kewajibannya kita ketika kita harus menanggung segala sesuatu termasuk atas apa yang telah kita perbuat. Jadi contohnya itu seperti begini. Pada saat kita berbuat salah, kita juga harus ada yang namanya konsekuensi, dan itu sudah harus menjadi tanggung jawab kita. Ya, kita harus menanggung akibatnya atas apa yang telah kita lakukan. Nah, saya dapat memberikan 3 perspektif saya khususnya untuk bagian tanggung jawab ini. Yang pertama adalah tanggung jawab negara, yang kedua adalah tanggung jawab dari polisi, yang ketiga adalah tanggung jawab dari masyarakat itu sendiri. Jadi yang pertama-tama itu adalah tanggung jawab negara dulu, ya. Jadi asalkan yang kita tahu yaitu adalah negara punya tanggung jawab yang paling tinggi untuk melindungi warga-warganya. Khususnya pada konteks kali ini adalah warga-warga yang penyandang disabilitas atau warga-warga yang rentan, masyarakat yang rentan. Ya, negara juga bertanggung jawab atas keamanannya mereka. Namun kita lihat dari kasus ini kita dapat pelajari bahwa negara ini belum melakukan tugasnya secara 100%. Ya, dapat dilihat bahwa terjadi ada yang namanya korban, ya, sehingga dapat juga saya berikan suatu poin pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yang dimana aparat penegak hukum atau dalam konteks ini adalah negara atau pemerintah harus bertanggung jawab untuk menangani kasus ini secepatnya. Ya, jangan sampai terjadi yang namanya ada kelambatan atau sudah terlalu lambat, pemerintah lalai, sehingga masyarakat itu jadi emosi, ya, sudah emosi dan tidak tertahankan sehingga terjadi yang namanya ini kasus, begitu. Akibat karena apa? Tanggung jawab dari negara atau pihak dari negara itu lambat, lalai, ya, sehingga terjadi seperti itu. Nah, selanjutnya perspektif yang kedua yaitu dari tanggung jawab polisi, ya. Nah, seperti yang saya tadi bilang, ada yang namanya main hakim sendiri, ya. Masyarakat itu sudah meluapkan emosinya dan terjadi yang namanya hakim sendiri. Nah, saya juga paham kenapa ini dapat terjadi. Karena pertama dari negara, yang kedua adalah polisi.
polisi juga tidak bertindak secara cepat, lalai, lambat, sehingga pada saat dilapor lambat sekali direspons oleh pihak kepolisian untuk dapat menangani hal tersebut, ya. Sehingga apa yang terjadi yaitu masyarakat kehilangan kepercayaan, sudah tidak trust lagi terhadap aparat atau pada konteks ini adalah polisi, ya. Teman-teman mungkin pernah mendengar yang namanya no justice no action. Nah, ini bentuknya. No viral no action. Jadi harus viral dulu baru mereka bisa bergerak. Nah, ini lambat sekali jadinya. Harus viral dulu. Ini memperlihatkan bahwa sumber daya manusia di Indonesia ini rendah, penjilat, ya. Oke, saya bakal lanjut lagi kepada perspektif saya yang ketiga, yaitu adalah tanggung jawab dari sisi masyarakat. Nah, tidak hanya dari negara ataupun aparat kepolisian, ya, masyarakat juga punya andil dalam tanggung jawab ini, ya. Teman-teman mungkin audiens juga pernah mendengar rakyat jaga rakyat. Nah, ini juga berlaku, ya. Sesama rakyat, sesama masyarakat, kita harus saling melihat, kita harus saling peduli, kita harus saling memperhatikan. Khususnya pada konteks ini adalah masyarakat yang terjadi yang namanya masyarakat disabilitas atau masyarakat difabel. Nah, dan dapat saya simpulkan pada kasus ini terjadi yang namanya lemahnya pengawasan sosial. Kita tidak saling mengawasi satu dengan yang lain, kita tidak menjaga satu dengan yang lain, sehingga terjadi yang namanya kasus yang berulang, apalagi kasus pelecehan seksual, ya kan? Nah, ada juga pandangannya saya pada pasal 165 KUHP, di mana masyarakat juga melanggar. Karena banyak sekali kita lihat, ya, dari video yang beredar, ada banyak sekali masyarakat yang terlibat di situ. Tetapi mungkin tidak semua melaporkan tindakan-tindakan yang mereka lihat di depan mata. Padahal itu mereka sudah lihat di depan mata, tapi mereka tidak melaporkan tindak pidana itu. Padahal itu adalah suatu hal yang bermasalah, sehingga mereka melakukan hakim sendiri, ya. Ya, mungkin juga saya dapat melihat dari perspektif psikologis, ya. Psikologis itu ada yang namanya crowd psychology, di mana seorang individu meluapkan emosinya. Dia sudah sangat emosi sehingga mereka merasa seperti berhak sekali. Wajib ini kita hukum mati dia, wajib ini kita siksa dia, begitu. Atas nama moralitas, dan itu tidak dibenarkan sih sama sekali, ya. Dapat juga saya simpulkan bahwa pada pasal 170 KUHP di mana menjelaskan juga jelas terjadi yang namanya ketika terjadi yang namanya pengeroyokan atau aksi massa. Nah, ini juga dapat diancam pidana, bahkan dapat tercatat hingga 12 tahun jika menyebabkan kematian, dan pada kasus ini menyebabkan kematian, ya. Jadi semua orang yang terlibat tidak boleh berlindung, bilang, saya cuma ikut-ikutan karena warga, saya cuma ikutan karena banyak sekali orang yang meresponnya hal ini. Tetapi kita tidak boleh menyeret, kita tidak boleh melakukan hakim sendiri, ya. Mereka juga punya tanggung jawab. Inilah menjadi poin utama adalah mereka juga yang terlibat di situ punya poin utama, yaitu adalah tanggung jawab. Mereka juga harus mempertanggungjawabkan apa yang mereka telah lakukan, ya. Hakim sendiri itu ada tanggung jawabnya juga, dan ada juga konsekuensinya. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak Andrew atas pendapatnya yang telah dijelaskan dari panjang kali lebar dan serta menyertakan juga banyak dasar-dasar hukum yang terkait. Panjang karena memang ada banyak sekali perspektif dari responsibility itu. Ya, saya sangat setuju. Dan di sini tadi Andrew telah menjelaskan mungkin perspektif dan bagaimana responsibility ditinjau dari beberapa aspek. Dan apa yang saya tangkap tadi utamanya adalah pokoknya masing-masing bagian itu mempunyai tanggung jawabnya sendiri. Masing-masing punya tanggung jawab sendiri, dan harusnya kita sebagai living human masing-masing itu kita sadar akan tanggung jawab tersebut. Kemudian kita sadar akan apa yang akan menjadi tanggung jawab kita sebagai komunitas. Kemudian bagaimana tanggung jawab kita ketika terjadi suatu masalah. Namun tidak dapat dipungkiri juga bahwa negara kita memegang andil yang besar dalam ini, di mana sudah disebutkan berkali-kali tadi oleh Andrew, dan ada juga kaitannya saya rasa dengan pendapat yang disampaikan oleh teman-teman tadi dalam beberapa bagian, seperti mungkin dalam bagian trust. Di sini kasusnya perlu ditekankan kembali bahwa ini bisa menjadi salah satu efek daripada bagaimana masyarakat sudah mungkin kehilangan kepercayaan
dari aparat negara, mereka sudah kehilangan kepercayaan sehingga cenderung untuk memainkan ya begini hakim sendiri. Dan juga tadi juga yang saya tangkap dari Andrew itu no viral no justice. Ini benar-benar menjadi isu yang sangat amat gencar dibicarakan terutama di era kita di abad ke-20 karena media sosial sangat marak digunakan oleh masyarakat bukan. Dan karena maraknya media sosial inilah yang kemudian membuat akhirnya terkadang ketika baru viral, baru orang mau polisi bilang, oh bertindak, oh saya mau melakukan ini. Kalau begitu kami tindak lanjuti. Tapi itu sudah terjadi. Dan kalau sudah terjadi kalau sudah meninggal korban, lantas siapa yang patut disalahkan di sini? Apakah negara atau apakah orang yang masyarakat? Masing-masing pihak punya tanggung jawab dan masing-masing pihak punya bahasanya? Punya sesuatu yang ya mempunyai konsekuensi lah. Masing-masing itu punya konsekuensi atas apa yang mereka lakukan. Jadi saya rasa ini bukan terpaku pada satu hal saja, tetapi memang berdasarkan dari apa yang sudah kita dengar sejauh ini dipengaruhi oleh berbagai macam hal, berbagai macam polemik yang muncul sehari-harinya, mungkin dari hal-hal kecil, tapi seiring waktu berjalan lebih besar. Selanjutnya mungkin kita tinjau lagi di bagian selanjutnya, yaitu transparansi. Kita tinjau dulu dari Gaby, kemudian setelah itu kita lanjut mungkin ke Jena ya. Kita mungkin tinjau dulu pertama dari Gaby. Saya persilakan Gaby. Oke. Poin selanjutnya itu adalah transparansi. Transparansi yang di sini itu mungkin lebih ke bagaimana aparat memberikan transparansi kepada masyarakat. Seperti yang kayak teman-teman sebelumnya bilang, itu kan masyarakat sebenarnya sudah kehilangan kepercayaan kepada aparat, dan masalah asusila seperti ini yang terus berulang itu yang membuat masyarakat tuh muncul pertanyaan, apalagi proses hukumnya kan biasanya itu tidak dibuka kan, tidak dibuka. Jadi antara waktu di antara masalah mulai diproses dan hasilnya kan ada jeda kosong di situ. Nah, di bagian jeda kosong inilah yang menimbulkan masyarakat itu bertanya. Nah, disinilah diperlukan transparansi. Kalau boleh tahu, untuk sebagai pertanyaan lanjutan, kira-kira ada enggak ya dasar hukum yang mendasari hal ini, atau bagaimanalah pendapat Anda kalau ditinjau dari hal ini? Kalau dari dasar hukumnya sendiri itu kita bisa lihat di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 ya Hilda ya. Iya. Ya. Itu tentang bagaimana keterbukaan informasi publik. Nah, keterbukaan informasi publik itu terkandung juga tentang bagaimana pembukaan proses hukumnya itu. Dan kemudian ada juga diatur di Undang-Undang Nomor 20 ya? Nomor berapa sih? 2 tahun 2002 ya tentang tentang kepolisian. Itu di situ kan diatur tentang tugas-tugasnya kepolisian, dan di dalam tugas-tugasnya itu ada tentang transparansi dan akuntabelnya kepolisian aparat itu. Jadi ini tuh sebenarnya adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh kepolisian itu sendiri terkait dengan kasus ini. Kemudian masalahnya itu seperti yang saya bilang sebelumnya, ketika informasinya tidak disampaikan, inilah yang memberikan ruang kepada masyarakat untuk menimbulkan kecurigaan terhadap kepolisian. Apakah sebenarnya kasus ini itu diproseskah atau ada yang dilindungi? Kemudian karena kekosongan kecurigaan ini yang menimbulkan perasaan di masyarakat sendiri untuk melampiaskan kekesalannya, melampiaskan seperti, apalagi di kasus kita ini kan sebenarnya pelakunya itu sudah keluar masuk kan dari penjara, dan akhirnya masyarakat sudah tidak percaya lagi dengan aparat, jadinya melampiaskan. Maka dari itu solusi yang harusnya aparat lakukan untuk mungkin jangka panjang ya ini adalah memberikan transparansi dalam memproses hukum, agar masyarakat juga bisa tenang, oh ternyata masalah ini tuh ditindaklanjuti. Jadi masyarakat pun juga emosinya, amarahnya itu redah, dan untuk menghakimi sendiri seperti kasus ini itu bisa diminimalisir ya.
Baik, terima kasih banyak atas informasinya, Gaby. Saya juga sekali lagi sangat setuju dengan pendapat Gaby di sini, di mana masyarakat memang cenderung anarkis jika bersinggungan dengan isu ini ya, yang sudah berkali-kali tadi disinggung juga. Iya, dan cukup sensitif sih untuk dibahas. Jika mau dibahas secara berkelanjutan mungkin tidak akan ada akhirnya, karena sekali lagi berbagai macam hal dapat mempengaruhi hal ini. Dan saya rasa masalah ini kalau mau diselesaikan terlalu banyak akarnya yang sudah menjalar kemana-mana, sehingga cukup sulit juga untuk mengatasinya, mau mulai dari mana ya, dan bagaimana ini untuk mengatasi hal ini, karena yang melakukan itu cenderung tidak dapat dikontrol secara serta-merta. Oleh karena itu, memang saya rasa perlu ada bentuk transparansi seperti yang sudah disebut oleh Gaby tadi. Salah satunya perlu ada transparansi supaya publik sadar, oh ini ditindaklanjuti Ji. Ada tindak lanjut dari pemerintah untuk melakukan hal ini. Atau mungkin katakanlah dari kepolisian ketika kita berbicara tentang kasus kriminalitas. Oh berarti polisi tindak lanjuti Ji. Oh berarti ada Ji hukum yang setimpal lah untuk apa, dan mereka merasa teradili. Tidak seperti mungkin terkadang ada hal-hal yang tidak sesuai yang mungkin kita biasa lihat toh. Baik, selanjutnya mungkin kita karena sudah dipaparkan oleh Gaby tadi mengenai unsur sebelumnya, mungkin selanjutnya kita lanjut ke bagian I atau inisiatif, atau inisiatif in bahasa Indonesia dan in English juga sama, inisiatif ya. Jadi di sini mungkin kita bahas mengenai kurang lebih tentang inisiatif dalam pencegahan dan deteksi dini kekerasan di tingkat desa. Karena tadi sudah dipaparkan toh mengenai yang lain-lainnya. Mungkin sekarang kita mulai dari mulai ke topik ini lagi. Saya lanjutkan ke Jena sebagai orang yang akan membawakan. Ya baik, terima kasih ya moderator atas kesempatannya. Jadi pada inisiatif ini saya akan membahas tentang perlunya inisiatif dari aparat tentunya, bahwa seperti yang telah dikatakan teman-teman tadi, ketika aparat ini misalnya inisiatif untuk melakukan tindakan lebih awal, maka mungkin para warga ini tidak akan melakukan hakim sendiri. Dia tidak akan melakukan hakim sendiri karena memang dari awal ada inisiatif untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi berdasarkan berbagai lapisan persoalan yang muncul dalam kasus di Goa ini, diperlukan inisiatif yang bersifat preventif, partisipatif, dan berbasis komunitas. Nah, inisiatif ini tidak hanya berfokus pada penanganan kasus setelah terjadi, tapi tetap pada upaya membangun sistem perlindungan dan kesadaran sejak tingkat paling dekat dengan masyarakat. Jadi inisiatif utama itu yang dapat dilakukan misalnya penguatan pada perlindungan kelompok rentan di tingkat desa, khususnya perempuan penyandang disabilitas. Kemudian kita dapat memberikan edukasi terhadap anak-anak lebih dini untuk bagaimana caranya mereka itu inisiatif untuk jika ada kekerasan yang terjadi, kita dapat melaporkan secara cepat dan tidak langsung mengambil tindakan main hakim sendiri. Jadi khususnya juga biasa kalau misalnya perempuan itu kan biasa kalau misalnya kayak sudah ada tindakan kekerasan atau pelecehan seksual, biasa takut melapor. Jadi perlunya inisiatif untuk mereka itu melakukan laporan kepada yang berwenang. Jadi di sini itu selain diperlukannya inisiatif juga perlunya peningkatan literasi hukum dan kepercayaan terhadap proses peradilan. Jadi edukasi kepada masyarakat mengenai alur pelaporan, hak korban, dan konsekuensi hukum dari tindakan main hakim sendiri itu menjadi penting agar kemarahan publik itu tidak berubah menjadi kekerasan baru atau anarkis. Kemudian sejalan dengan itu, inisiatif juga dapat dilakukan dengan literasi digital. Seperti yang tadi telah dikatakan oleh teman-teman, masyarakat itu perlu diedukasi dengan lebih bijak dengan mengkonsumsi atau tidak menyebarkan informasi yang bersifat sensitif atau dapat memancing emosi dari masyarakat yang melihat konten tersebut. Kemudian kita juga dapat mengedukasi bahwa kita tidak boleh menormalisasi kekerasan. Jadi ketika ada kekerasan yang dilakukan terhadap korban, kita dapat langsung melapor kepada pihak yang berwenang. Kemudian melalui inisiatif-inisiatif ini kita juga dapat diharapkan melakukan pencegahan kekerasan, perlindungan korban, serta kepercayaan terhadap hukum, dan budaya digital yang beretika dapat dibangun secara bersamaan. Dengan demikian respon masyarakat itu terhadap kasus serupa dapat dikedepankan lagi dan lebih
lebih bersifat reaktif dan emosional, tetapi berlandaskan keadilan dan kemanusiaan dan martabat semua pihak. Mungkin demikian yang dapat saya berikan. Baik, terima kasih banyak Jena atas pendapatnya, dan mungkin sedikit pendapat mengenai bagaimana bentuk pencegahan yang seharusnya terjadi ya. Jadi itulah bagaimana pembahasan dari segi inisiatifnya, di mana mungkin sebelum terjadi kita harus lebih baik mencegah terlebih dahulu. Dan yang mencegah ini bukan cuman dari satu komponen, tetapi didukung sama komponen-komponen lain. Yang pertama tadi sudah disebut sama Jena dan sudah disinggung lagi sama beberapa teman, terutama tadi di poin Andrew sudah menjelaskan tentang salah satunya itu komunitas di mana penyandang disabilitas ini berada. Harusnya mungkin komunitasnya lebih aware ya, dan lebih memberikan perhatian lebih lah kepada penyandang disabilitas ini supaya mencegah terjadinya hal-hal tersebut. Meskipun kembali lagi hal-hal tersebut tentunya pasti tidak diinginkan oleh pihak manapun, dan memang di sini pelaku terdeteksi memang melakukan tindakan kriminal lah bagaimanapun juga. Tetapi ya hasilnya fatal. Jadi itu juga tidak dapat dibenarkan. Kemudian selain itu kita juga perlu mentindaklanjuti dari segi media sosial ya. Media sosial benar-benar menjadi momok yang sangat menjadi bahasan utama kita. Dan kasus ini juga sebenarnya kita tahu dari media sosial kan. Terutama dari kasusnya sangat-sangat amat viral di Instagram. Kita dapat di Makassar Info kan. Nah, sebenarnya saya juga pribadi cukup terkejut saat melihat kasus itu, karena pada video yang ditunjukkan benar-benar terlihat secara nyata bahwa pelaku digiring dan benar-benar menunjukkan bahwa wah ini sudah cukup melewati batas dan tidak seharusnya terjadi hal ini. Iya benar. Baik, itu tadi dari Jena. Terima kasih banyak Jena atas pemberian pendapatnya. Selanjutnya mungkin kita tinjau lagi dari aspek selanjutnya. Saya akan serahkan ke Keisha sebagai orang yang akan menjelaskan bagian selanjutnya. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya ingin menjelaskan tentang your leadership. Apa sih itu pemimpin pemuda yang sekarang? Pada kasus pelecehan seksual yang terjadi di Goa dan berujung pada penangkapan pelaku, menjadi pengingat bahwa pelecehan itu dapat terjadi di sekitar kita dengan seringkali bermula dari penyalahgunaan kuasa serta lemahnya keberanian untuk kita bersuara. Viralnya kasus ini menunjukkan bahwa suara publik memiliki peran penting dalam mendorong keadilan, tetapi seharusnya korban tidak perlu menunggu tekanan sosial untuk mendapatkan perlindungan dari hukum. Sebagai generasi muda dan calon pemimpin, kita harus memiliki tanggung jawab moral untuk menciptakan lingkungan yang aman, berani berpihak pada korban, serta menolak segala bentuk normalisasi kekerasan pada seksual ini. Kepemimpinan bukan hanya soal memimpin kepada banyak orang, tetapi juga keberanian bersikap ketika kita melihat ketidakadilan. Selanjutnya itu ada kita diajarkan bahwa pemimpin muda sekarang ini harus memiliki empati, integritas, dan keberanian untuk bersuara serta bertindak juga. Dengan edukasi solidaritas dan sikap tegas terhadap pelaku, generasi muda sekarang ini menjadi agen perubahan dalam memutus rantai kekerasan seksual di masyarakat. Baik, terima kasih banyak Keisha atas apa yang telah disampaikan dan bagaimana mungkin bentuk keberlanjutannya ya, terutama ditekankan kepada generasi kita. Saya rasa ini sangat benar. Saya juga sempat menyinggung tadi bahwa masalahnya itu sangat luas. Kalau mau diselesaikan satu-satu tidak akan pernah mungkin terselesaikan dalam kapanpun. Karena kita tahu sistem di negara kita bagaimana, mau diatasinya juga tidak tahu mulai dari mana. Oleh karena itu sebagai generasi penerus kita harus memutus rantai ini, bukan lagi melanjutkan dengan adanya kesan bahwa oh ini sudah dari dulu begini. Jangan beranggapan seperti itu. Kami benar-benar ingin melakukan perubahan di sini. Kami ingin melakukan transformasi sesuai dengan bagaimana tema BSLT, transformasi generasi,
Jadi kita ingin mengubah bagaimana sebelumnya sistem yang kacau, yang kita bisa sebutkan kacau lah ya, dan tidak cukup berjalan dengan baik sebelumnya. Kita ingin mengubah menjadi hal yang lebih baik lagi. Jadi memutus rantai kejahatan. Saya setuju dengan pendapat Anda, Kisha. Baik, mungkin selanjutnya saya lanjutkan lagi ya ke bagian selanjutnya, yaitu section pendapat. Mungkin selanjutnya saya berikan kepada, mungkin ada yang ingin menyampaikan pendapatnya. Oh baik, ini yang belum pernah bicara teman-teman. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Fakih. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan mengungkapkan pendapat saya tentang kasus tersebut, di mana kasus tersebut terjadi di Goa. Kasus tersebut menunjukkan krisis integritas yang serius. Aksi main hakim sendiri bukan sekedar meluapkan emosi, tetapi bentuk masyarakat yang tidak percaya kepada hukum. Ketika orang merasa keadilan tidak akan ditegakkan, maka mereka mengambil jalan kekerasan. Secara etika, ini adalah benturan nilai, ya, karena kejahatannya berat. Tetapi kehilangan nyawa tanpa proses hukum juga melanggar nilai kemanusiaan. Kasus ini juga mencerminkan kegagalan tanggung jawab yang kolektif dalam melindungi penyandang disabilitas, serta lemahnya transparansi dan kecepatan aparat, dan ketertutupan hanya memperbesar kemarahan publik. Baik, mungkin saja. Baik, terima kasih banyak Fakih. Saya juga sangat setuju ya. Dan saya rasa Fakih memang merecap apa yang sudah kita bahas dari tadi. Jadi pada dasarnya itu masalahnya adalah yang pertama, memang masyarakat sudah kurang percaya lah. Apalagi ditinjau tadi bahwa memang berkali-kali bini orang si pelaku ini keluar masuk dari penjara, dan memang merupakan pelaku kriminalitas lah. Kemudian saya rasa kurangnya transparansi juga dari aparat menjadi salah satu alasan kenapa bisa masyarakat melemah kepercayaannya kepada aparat ini, karena kurang transparansi. Kadang bahkan ada istilah bahwa hukum itu bisa dibeli dengan uang. Saya rasa ini sangat disayangkan karena Indonesia itu negara hukum. Kenapa ada bisa muncul istilah itu di saat secara nyata di undang-undang disebutkan bahwa Indonesia itu negara hukum. Ini saya rasa sangat tidak sesuai, dan memang perlu transformasi, perlu ada perubahan. Dan saya rasa kita sebagai agen-agen perubahan di masa depan perlu untuk memutus mata rantai tersebut. Mungkin selanjutnya, karena telah membahas panjang kali lebar mengenai ini semua, terima kasih banyak teman-teman semua. Mungkin saya rasa Deden atau Patria bisa memberikan sedikit kesimpulan atau mungkin ingin menyampaikan sedikit pendapatnya. Saya persilahkan. Jadi baik teman-teman, atas penjelasan yang sangat insightful tadi ya, sangat keren sekali, dimana kalian telah membahas mengenai integriti sendiri. Dimulai dari tadi yang dibawakan oleh, siapa tadi yang trust pertama? Hilda. Lalu ethical ground oleh Iva. Terus apa lagi? Transparansi kah? Transparansi oleh siapa? Gaby. Lalu inisiatif oleh Jena. Ada responsibility oleh Andrew, dan youth leadership oleh Keisha. Nah, dimulai dari trust dulu. Nah, dari trust ini kenapa bisa terjadi seperti yang Hilda katakan tadi? Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat kepolisian. Seperti yang kita tahu, aparat ini seperti yang dibilang oleh Adisti tadi juga, bukan cuma hukum yang bisa dibeli oleh uang, tapi aparat juga bisa dibeli oleh uang. Maka dari itu, hilanglah kepercayaan publik. Maka dari itu, mungkin hal itulah yang menyebabkan masyarakat hilang kepercayaan sehingga mereka memilih untuk melakukan hakim sendiri. Nah,
Lalu kita lanjut kepada poin kedua, yaitu ethical ground. Nah, ethical ground ini yang dibahas oleh Eva tadi, di mana terjadi pelanggaran oleh pelaku kepada korban. Apalagi korbannya di sini adalah penyandang disabilitas. Sangat disayangkan hal tersebut. Tetapi walaupun pelaku diadili secara main hakim sendiri, kita harus ingat bahwa kita ini berada di Indonesia. Nah, Indonesia sendiri merupakan negara hukum di mana setiap orang memiliki hak asasinya masing-masing. Maka dari itu, walaupun pelaku telah melakukan tindakan di luar manusiawi, tapi kita harus ingat bahwa dia juga ini manusia. Dia mempunyai hak asasi manusianya. Nah, lalu selanjutnya yaitu apa tadi? Inisiatif atau transparansi? Nah, transparansi. Transparansi. Saya sangat meng-highlight tadi kata-kata oleh Gaby, di mana dikatakan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, di mana menjelaskan mengenai tugas dari kepolisian. Salah satu tugas dari kepolisian adalah transparansi kepada publik. Ini juga berhubungan dengan trust menurut saya ya. Karena akibat tidak adanya transparansi yang dilakukan oleh pihak kepolisian, sehingga masyarakat hilang kepercayaan juga. Maka dari itu dibutuhkanlah sebuah transparansi yang sangat jelas oleh pihak kepolisian terhadap pelaku, sehingga masyarakat bisa percaya dengan tugas dari polisi itu tersebut. Bahwa polisi ini memang benar-benar mengadili pelaku. Nah, selanjutnya poin berikutnya yaitu inisiatif. Nah, dari poin inisiatif ini diperlukan inisiatif dari masyarakat. Masyarakat perlu berinisiatif untuk mengedukasi ya, melakukan edukasi kepada anak kecil, mungkin ya mulai dari kecil, sehingga mereka tahu apa yang benar dan yang salah. Mereka jadi tahu bahwa ini salah, kita tidak boleh melakukan ini, sehingga bisa mengurangi, mencegah juga terjadinya tindakan kekerasan. Jadi tidak ada di masa depan orang dewasa melakukan kekerasan, apalagi dalam kasus ini pemerkosaan, karena mereka tahu, mereka sudah diajar dari kecil bahwa apa yang dilakukan itu salah. Nah, lanjut, ada tadi juga responsibility oleh Andrew, di mana tanggung jawab ini yang pertama dari negara. Negara perlu bertanggung jawab terhadap orang-orang, terutama pada orang-orang yang memiliki penyakit, dalam hal ini adalah penyandang disabilitas. Nah, mereka perlu menjaga, juga menambah, betul sekali, pengawasan terhadap orang-orang yang menyandang disabilitas. Lalu ada juga tanggung jawab dari pihak kepolisian. Pihak kepolisian perlu bertanggung jawab kepada pelaku. Lalu, dan yang terakhir tanggung jawab dari masyarakat. Masyarakat ini perlu saling menjaga, di mana ada kata masyarakat menjaga masyarakat. Betul. Jadi kita sesama harus saling menjaga ya. Dan yang terakhir oleh Keisha membahas mengenai youth leadership. Jadi youth leadership ini membahas mengenai pemimpin muda. Kita sebagai anak muda harus memiliki sifat kepemimpinan. Sebagaimana di BSLT ini, namanya saja BSLT, L-nya itu leadership teman-teman. Leadership ini membahas mengenai kepemimpinan. Jadi kita perlu sedari muda membahas, mengembangkan sifat kepemimpinan kita. Sehingga pada masa depan, di masa depan, kita telah mempunyai sifat pemimpin, kita dapat merangkul orang-orang di luar sana, memberi mereka pengetahuan bahwa apa ini salah dan itu benar. Nah, jadi menurut saya solusi yang bisa saya berikan, tidak usah melakukan kekerasan. Asik. Jadi kita harus, mungkin pada bagian
Jena tadi, sedari kecil kita perlu diberikan edukasi sehingga saat kita besar kita telah menjadi seorang pemimpin muda dan kita dapat mengetahui apa yang benar dan yang salah. Dan pada solusi ini, teman-teman di luar sana tidak boleh melakukan tindak kekerasan. Kalian harus mengetahui apa yang benar dan yang salah. Betul sekali. Jadilah agent of change ya teman-teman. Nah, tentu saja ke positif. Sebagaimana apa yang telah kita pelajari di BSLT. Mungkin itu saja dari saya kembalikan kepada Dita. Oke, terima kasih banyak semuanya atas pendapatnya yang sangat benar-benar luar biasa hari ini ya. Saya sangat amat mengapresiasi pendapat dari teman-teman dan bagaimana teman-teman sudah mengkaji masing-masing komponen yang telah kita diskusikan. Ini adalah insight. Saya rasa ini adalah salah satu insight juga yang baru. Kita saling sharing dalam hal ini. Saya kepada teman-teman, teman-teman kepada saya, dan teman-teman kepada teman-teman yang lain. Saya rasa ini sangat penting juga untuk diketahui karena seperti tema BSLT kita ya, berkali-kali disinggung tadi, kita sebagai orang yang akan melakukan transformasi, sebagai generasi penerus, kita harus menjadi agent of change supaya kita bisa menjadi lebih baik lagi lah, memperbaiki sistem ketatanegaraan kita nanti mungkin ke depannya dan bagaimana sistem negara kita berjalan. Saya sekali lagi mengapresiasi sebanyak-banyaknya kepada teman-teman. Terima kasih banyak atas diskusi kita hari ini yang memberikan banyak hal-hal baru pada satu sama lain. Sebagai kesimpulan, saya ingin mengatakan bahwa pada dasarnya kita apa yang sudah disebutkan oleh teman-teman tadi, terutama mengenai bagaimana cara kita menjadi pemimpin untuk diri kita sendiri, mempunyai sifat dari kepemimpinan tersebut, utamanya adalah untuk mempunyai kesadaran dari dalam diri kita sendiri. Karena kesadaran dalam komunitas atau kesadaran dalam masyarakat itu tidak akan muncul kalau dari individunya yang tidak punya kesadaran. Jadi kesadaran paling kecil itu ya dimulai dari diri kita sendiri. Kemudian dari untuk sisi aparat mungkin kita tidak bisa berbuat banyak, tetapi ya itu tadi, kita mungkin saran bagi aparat lebih banyak melakukan transparansi agar masyarakat juga lebih percaya, dan hal-hal seperti ini tuh main hakim sendiri yang sebenarnya tidak usah terjadi dari awal tetapi tiba-tiba terjadi karena kehilangan kepercayaan, itu bisa diminimalisir. Kalau dari awal masyarakat percaya, masyarakat tidak akan melakukan hakim sendiri, dan hal ini tidak akan terjadi saya rasa ya. Baik, saya rasa itulah tadi mengenai pembahasan isu yang menarik untuk dibahas pada kesempatan kali ini. Saya mewakili teman-teman saya dari kelompok 29 BSLT mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian yang telah diberikan. Kami mohon maaf bila dalam penyampaian kami masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. See you next time, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih, Sa.